Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu basis data 2 mengenai data mining, menggali informasi yang terpendam. Ini PowerPoint yang saya ambil dari dosen saya, yaitu Wiratmoko Yuwono, dan ini saya dibantu oleh dosen pembimbing, yaitu sekaligus yang mengajar kuliah saya, yaitu Pak Rengasmar. Intro. Data mining memang salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru. Namun pihak lain berpendapat bahwa database berperan penting di data mining karena data mining mengakses data yang ukurannya besar, sampai terabyte, dan di sini terdapat peran penting database terutama dalam optimasi query-nya. Lalu apakah data mining itu? Apakah memang berhubungan erat dengan dunia pertambangan? Definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau mencari data yang ada di database yang besar. Dalam jurnal ilmiah, data mining juga dikenal dengan nama Knowledge Discovery in Database atau disingkat KDD. Kehadiran data mining diterbelakangi terbelakangi dengan problema data explosion yang mengalami akhir-akhir ini, di mana banyak organisasi telah mengembangkan data sekian tahun lamanya. Hampir semua data tersebut dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari, yang kebanyakan adalah online transaction processing. Bayangkan beberapa transaksi yang dimasukkan oleh hypermarket semacam Carrefour atau transaksi kartu kredit dari semua bank dalam usahanya, dan bayangkan betapa besar ukuran data dan mereka jika nanti telah berjalan beberapa tahun. Pertanyaannya, apakah data tersebut akan dibiarkan menggunung, tidak berguna, lalu dibuang, ataukah kita dapat menambangnya untuk mencari emas, berlian, atau informasi yang berguna untuk organisasi kita? Jika Anda punya kartu kredit, sudah pasti Anda bakal sering menerima surat berisi brosur penawaran barang atau jasa. Jika bank pemberi kartu kredit Anda punya 1 juta nasabah dengan mengirim sebuah penawaran dengan biaya pengiriman 11.000 per buah, maka biaya yang dihabiskan adalah 1 miliar. Jika bank tersebut mengirimkan penawaran sekali sebulan, yang berarti 12 kali dalam setahun, maka anggaran yang dikeluarkan per tahunnya adalah 12 miliar. Dari dana 12 miliar yang dikeluarkan, berapa persenkah konsumen yang benar-benar membeli? Mungkin hanya 10%-nya. Secara harfiah berarti 90% dana tersebut terbuang sia-sia. Persoalan di atas merupakan salah satu persoalan yang dapat diatasi oleh data mining. Dari sekian banyak potensi permasalahan yang ada, data mining dapat menambang data transaksi belanja kartu kredit untuk melihat manakah pembeli yang potensial untuk membeli produk. Mungkin tidak sampai presisi 10%, tapi bayangkan jika kita dapat menyaring 20% saja, mungkin 80% hanya dapat digunakan untuk hal yang lainnya. Lalu apa beda data mining dengan online analytical processing? Secara singkat bisa dijawab bahwa teknologi yang ada di data warehouse dan OLAP dimanfaatkan penuh untuk melakukan data mining. Di sini teknologi database, data mining, dan teknologi database lainnya. Dari gambar di atas terlihat bahwa teknologi data warehouse digunakan untuk melakukan OLAP, sedangkan data mining digunakan untuk melakukan information discovery yang informasinya lebih ditujukan untuk seorang data analis dan business analis. Hanya saja, aplikasi dari data mining lebih khusus dan lebih spesifik dibandingkan dengan OLAP, mengingat database bukan satu-satunya bidang ilmu yang mempengaruhi data mining. Banyak lagi bidang ilmu yang turut memperkaya data mining, seperti information science, high performance computing, visualisasi, machine learning, statistik, neural network, pemodelan matematika, information retrieval, dan information extraction, serta pengolahan pola. Bahkan pengolahan citra juga digunakan dalam rangka melakukan data mining terhadap data image atau spesial. Dengan memadukan teknologi OLAP dengan data mining, diharapkan pengguna dapat melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh OLAP seperti drilling atau rolling up. Untuk melihat data lebih dalam atau lebih umum, pivoting, slicing, dan dashing. Semua hal tersebut diharapkan nantinya dapat dilakukan secara interaktif dan dilengkapi dengan visualisasi. Data mining tidak hanya melakukan mining terhadap data transaksi saja. Penelitian di bidang data mining saat ini sudah menambah ke sistem database lanjut seperti object-oriented database, image spatial database, time series data atau temporal database, teks dikenal dengan nama text mining, web dikenal dengan nama web mining, dan multimedia database. Meskipun gaungnya mungkin tidak seramai seperti kita client server database muncul, tapi industri seperti IBM, Microsoft, SAS, dan lainnya terus gencar melakukan penelitian di bidang data mining dan telah menghasilkan berbagai software untuk melakukan data mining. Intelligent Miner dari IBM berjalan di atas sistem operasi AIX, Operating System 390, 400, Solaris, dan Windows NT.
dijual dengan harga sekitar 60.000 US dollar. Selain untuk data, IBM juga mengeluarkan produk Intelligent Miner untuk teks. Microsoft juga telah menambahkan fasilitas data mining untuk Microsoft SQL Server 2000. Enterprise Miner dari SAS berjalan di atas sistem operasi IX 6000, CMS, Compact, True64, Unix, HP, XP, UX, IRIX, Intel ABI, MVS, OS2, OpenVMS Alpha, OpenVMS Fox, Solaris, dan Windows. Mindset dari Silicon Graphics berjalan di atas sistem operasi Windows 9X. IRIX dijual per seat seharga $995, server seharga $35.000, dan untuk IRIX dijual $50.000. Clementine dari SPSS berjalan di atas sistem operasi Unix dan Windows NT. Beberapa penelitian sekarang ini sedang dilakukan untuk memajukan data mining, diantaranya adalah peningkatan kerja jika berurusan dengan data yang berukuran terabyte, visualisasi yang lebih menarik untuk user, pengembangan bahasa query untuk data mining yang sedapat mungkin mirip dengan SQL. Tujuannya tidak lain adalah agar end user dapat melakukan data mining dengan mudah dan cepat serta mendapatkan hasil yang akurat. Proses data mining. Yang pertama, data itu dibersihkan, buang data yang maksudnya noise, integrasi data, transformasi data, aplikasi teknik DM, data mining, evaluasi pola yang ditemukan, presentasi pengetahuan. Sini tahapannya yang saya katakan tadi, yaitu pembersihan data, integrasi data, transformasi data, aplikasi teknik, evaluasi pola yang ditemukan, presentasi pengetahuan. Dengan definisi DM yang luas, ada banyak jenis teknik analisa yang dapat digolongkan dalam DM. Karena keterbatasan tempat, di sini penulis akan memberikan sedikit gambaran tentang 3 teknik DM yang paling populer. Yang pertama yaitu Association Rule Mining. Association Rule Mining adalah teknik mining untuk menentukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Contoh dari aturan asosiatif dari analisa pembelian di suatu pasar swalayan adalah bisa diketahui berapa besar kemungkinan seorang pelanggan membeli roti bersamaan dengan susu. Dengan pengetahuan tersebut, pemilik pasar swalayan dapat mengatur penempatan barangnya atau merancang kampanye pemasaran yang dengan memakai kupon diskon untuk kombinasi barang tertentu. Tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan 2 parameter, yaitu support dan presentasi kombinasi item. Dalam database confidence dan confidence, yaitu kuatnya hubungan antara item dan aturan asosiatif. Algoritma yang populer dikenal sebagai a priori dengan paradigma generate and test, yaitu pembuatan kandidat kombinasi item yang mungkin berdasarkan aturan tertentu, lalu diuji apakah kombinasi item itu memenuhi syarat support minimum atau tidak. Kombinasi item yang memenuhi syarat disebut frequent item set, yang nantinya dipakai untuk membuat aturan yang memenuhi syarat confidence minimum. Algoritma baru yang lebih efisien bernama FP3. Lalu teknik data mining yang kedua yaitu classification. Classification adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Model itu sendiri bisa berupa aturan, jika maka, berupa decision tree, formula matematis, atau neutral network. Ini bentuk decision tree-nya pada data mining classification. Decision tree adalah salah satu metode classification yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasikan oleh manusia. Contoh dari decision tree dapat dilihat di gambar 3. Di sini setiap percabangan menyatakan kondisi yang harus dipenuhi dan tiap ujung pohon menyatakan kelas data. Contoh di gambar 3 adalah identifikasi pembeli komputer dari decision tree tersebut. Diketahui bahwa salah satu kelompok yang potensial membeli komputer adalah orang yang berusia di bawah 30 tahun dan juga pelajar. Algoritma decision tree yang paling terkenal adalah C4.5. Tapi akhirnya telah dikembangkan algoritma yang mampu menangani data skala besar yang tidak dapat ditampung di main memory seperti rainforest. Metode classification yang lain adalah Bayesian Neural Network, Genetic Algorithm, Fuzzy, Case-Based Reasoning, and K-nearest neighbor. Proses classification biasanya dibagi menjadi 2 fase, yaitu learning dan test. Pada fase learning, sebagian data yang telah diketahui kelas datanya diumpankan untuk membentuk model perkiraan. Kemudian pada fase test model yang sudah terbentuk diuji dengan sebagian data lainnya untuk mengetahui akurasi dari model tersebut. Bila akurasinya mencukupi, model ini dapat dipakai untuk prediksi kelas data yang belum diketahui. Lalu teknik data mining yang ketiga yaitu clustering. Berbeda dengan association rule mining dan classification di mana kelas data telah ditentukan sebelumnya, clustering melakukan pengelompokan data
tanpa berdasarkan kelas data tertentu. Bahkan clustering dapat dipakai untuk memberikan label pada kelas data yang belum diketahui. Karena itu, clustering sering digolongkan sebagai metode unsupervised learning. Prinsip clustering yaitu memaksimalkan kesamaan antara anggota satu kelas dan meminimalisir kesamaan antar kelas atau cluster. Cluster dapat dilakukan pada data yang memiliki beberapa atribut yang dipetakan sebagai ruang multidimensi. Ilustrasi dan clustering dapat dilihat di gambar 4, di mana lokasi dinyatakan dengan bintang 2 dimensi. Banyak algoritma clustering yang memerlukan fungsi jarak untuk mengukur kemiripan antar data. Diperlukan juga metode untuk normalisasi bermacam atribut yang dimiliki data. Beberapa kategori algoritma clustering yang banyak dikenal adalah metode partisi, di mana pemakai harus menentukan jumlah K partisi yang diinginkan, lalu setiap data dites untuk dimasukkan pada salah satu partisi. Metode lain yang telah lama dikenal adalah metode hierarki yang terbagi dua lagi, yaitu bottom up yang menggabungkan klaster kecil menjadi klaster besar, dan top down yang memecah klaster besar menjadi klaster kecil. Kelemahan metode ini adalah bila salah satu penggabungan dilakukan pada tempat yang salah, tidak didapatkan kembali klaster yang optimal. Pendekatan yang banyak diambil adalah menggabungkan metode hierarki yang dengan metode clustering lainnya, seperti dilakukan oleh Jamil. Akhir-akhir ini dikembangkan juga metode berdasar kepadatan data, yaitu jumlah data yang ada di sekitar suatu data yang sudah teridentifikasi dalam suatu cluster. Bila jumlah data dalam jangkauan tertentu lebih besar dari nilai ambang batas, data-data tersebut dimasukkan dalam cluster. Kelebihan metode ini adalah untuk cluster yang lebih fleksibel, algoritma yang terang dengan BPSCIN. Ya, sekian penjelasan saya tentang data mining. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.